Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat, ketemu lagi di Hipno Driving, hipnoterapi untuk mengendarai mobil. Kali ini kita ada di perempatan Sompok ya, perempatan Kota Sompok. Kita melihat bahwa di setiap lampu merah kita menemukan sebuah kebiasaan yang sederhana. Contoh, ketika lampu merah, pada saat Anda berada di lampu merah dan kendaraan Anda termasuk di orang-orang yang berada di urutan paling belakang kemudian mendapatkan lampu merah di traffic light, pilihannya ada dua: berhenti atau langsung ngegas, ngebut. Di sini kita sering mendapati orang-orang yang ketika di lampu merah, dia di barisan terakhir, dia langsung berhenti. Tapi ada juga orang-orang yang ketika di lampu merah itu kebiasaannya langsung tancap gas gitu kan. Nah, itu belief system yang ada dalam diri seseorang. Kan juga mungkin saya menduga ya, orang-orang yang berhenti itu adalah orang-orang yang taat. Yang namanya merah ya berhenti, walaupun di barisan terakhir ketika dia dapat merah ya dia wajib berhenti. Nah, untuk wajib berhenti ini kita pun harus tahu ancang-ancang ya, jangan berhenti secara mendadak. Dalam kecepatan tinggi tiba-tiba merah langsung berhenti, itu jangan teman-teman. Jadi pastikan teman tahu, oh kalau ada merah dan siap-siap untuk ada traffic light dan siap-siap untuk merah, misalkan ini di angka 7, masih cukup enggak? Cukup, ya sudah, langsung aja lanjutkan digeber seperti ini. Tetapi ketika teman-teman tahu bahwa sebentar lagi lampu merahnya itu tidak cukup kita untuk maju, ya sudah, kita tertib ya. Sebelum ketika sudah di lampu merah ya langsung kita berhenti. Sesuaikan kecepatan mobil dari teman-teman atau kendaraan teman-teman semuanya. Nah, untuk orang-orang yang ngebut saja walaupun lampu merah masih maju, ya mungkin asumsi saya mereka beranggapan bahwa toh baru merahnya sedikit, masih cukup lah. Kalau berhenti kan berapa banyak waktu yang terbuang, harus nunggu, nggak sabar dan sebagainya. Ya ini asumsi saya sih. Tapi kalau saran saya, ketika ada lampu merah ya tolonglah teman-teman itu berhenti ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus ada lagi, pada saat orang-orang berhenti di traffic light, lampu masih kuning, itu sudah, kalau motor sih kebiasaan ya, begitu kuning langsung tancap gas dan maju menerobos lampu merah. Sebetulnya itu kurang bagus juga. Kita bisa menunggu sampai lampunya bener-bener hijau baru kita berjalan. Jadi ini namanya hypno driving, latihan disiplin teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman, kalau melihat di traffic light dan merah, kalau belum bener-bener hijau ya jangan langsung selonong boy, tunggulah sampai kuningnya berganti menjadi hijau. Itu namanya berhati-hati teman-teman. Terus ada juga sih orang-orang yang memang mungkin karena sudah hafal ya di satu traffic light itu, ketika kendaraan sepi, tidak ada lalu lalang, lampu merah pun langsung terabas, langsung bablas gitu. Itu beberapa pengamatan saya terhadap lampu merah dan traffic light. Terus ada lagi, yaitu pada saat apa ya, pada saat lampu merah biasanya sih di tengah malam ya. Kalau tengah malam itu kan lampunya biasanya merah
berubah menjadi warna kuning ya, kuning klop seperti itu hati-hati ya. Saran saya, ketika kuning di mana semua orang itu bebas untuk melaju, maka saran saya pelankan, kurangi kecepatan, berikan yang lain untuk lewat lebih dahulu. Itu saran saya teman-teman. Untuk apa? Ya untuk menjaga keselamatan dari teman-teman yang sedang berkendara. Oke teman-teman, itu beberapa pola-pola orang-orang yang melewati lampu merah, baik lampu merah, lampu hijau maupun lampu kuning, traffic light. Terus ada juga memang traffic light itu yang kecepatannya cukup lama dan ada yang cepat sekali, hijaunya maksudnya. Jadi lebih ramai di merahnya, lebih cepat di hijaunya. Sementara yang satunya lagi lebih cepat di hijaunya, lebih lama di merahnya. Ya karena mungkin itu sudah disetting oleh petugas agar lalu lintas menjadi cukup lancar ya. Di mana-mana saya menemukan kepadatan lalu lintas itu terjadi karena overloadnya kendaraan yang ada di jalan raya, baik kendaraan pribadi berupa mobil, bis, dan motor. Ketika kendaraan sudah overload akan menumpuk di lampu merah, maka terjadi antrian yang cukup panjang. Akan berbeda ketika kita berkendara di sebuah tempat yang kendaraannya jarang berlalu lalang, maka kendaraan akan sangat lancar sekali. Konon katanya itu terjadi di luar Jawa, di mana banyak jalan-jalan yang panjang dan sepi dari lalu lalang kendaraan. Kalau di Jawa, Jakarta, Surabaya, Solo, Semarang, Jogja, jangan ditanya, kendaraannya pasti banyak. Maka tidak heran kalau terjadi penumpukan dan kepadatan di ruas-ruas beberapa titik. Nah teman-teman, ini juga saya sedang melewati lampu merah. Nah traffic light ini ketika saya lewat, ini ada traffic light itu yang ketika belok kiri itu langsung belok. Ada juga traffic light yang walaupun belok kiri itu mengikuti lampu. Kenapa? Ya kita ikuti saja, petugasnya sudah men-setting sedemikian rupa. Ya walaupun ada juga sih godaan-godaan ketika belok ke kiri, ya langsung belok saja walaupun ada larangan mengikuti traffic light. Intinya buat teman-teman, yuk kita tertib berkendara mulai hari ini, esok, dan selamanya. Dengan tertib berkendara, kita selamat di jalan, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang lain, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke teman-teman, demikian sesi sharing kita terkait hypno driving, tertib di jalan raya. Terima kasih. Saya Ilyas Hafso dari hipnoterapisemarang.net mengucapkan salam sukses luar biasa, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan selamat berkendara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.